Hari ini kita bahagia, tapi saudara-saudara kita di Palestina malam hari ini menderita. Kita bisa berdagang dengan nyaman, kita bisa duduk dengan tenang. Petani-petani di sawah bisa membajak sawah. Pejabat-pejabat menjalankan tugasnya dengan tenang. Anak-anak bisa bermain mobil-mobilan. Ada yang ceramah, dia mobil-mobilan. Itu di Tangerang. Tapi di sana saudara-saudara kita, umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, mungkin di saat yang sama dengan waktu kita di Tangerang ini, mereka sedang berada dalam ketakutan. Anak-anak di sana mungkin sedang menangis karena ayahnya hancur terkena bom-bom Israel. Perempuan-perempuan di sana mungkin sedang menangis karena suaminya baru saja syahid. Istri-istri di sana mungkin malam hari ini sedang menjerit lara karena pada saat yang sama mereka menjadi janda. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan sampai apa yang terjadi di Palestina sampai terjadi di bangsa kita. Jangan sampai apa yang dialami oleh anak-anak Palestina dialami oleh anak-anak kita. Jangan sampai jeritan lara janda-janda di sana nasibnya akan dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia. Jangan sampai tangisan anak-anak di sana karena ayahnya menjadi syahid, ayahnya hancur, akan terjadi di bumi kita, bumi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas kita semua. Ini tugas dari Labas Indonesia. Ini tugas dari Majapahit Nusantara. Ini tugas dari Paguron Jalak Banten. Ngasih duit sama anak yatim kecil hanya bisa begini-begini, kita nyaman gak ada bom. Tapi nanti kalau sampai ada musuh-musuh Indonesia datang, Paguron Jalak Banten harus berdiri tegak membela bangsa Indonesia, bersatu dengan elemen-elemen putra-putri bangsa lainnya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap Jalak Banten? Siap Jalak Banten? Siap. Bagaimana supaya apa yang terjadi di negara Palestina tidak terjadi di negeri kita? Tidak ada lain adalah jangan beri kesempatan kepada musuh-musuh Indonesia untuk bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang merongrong Pancasila, ajaran-ajaran yang merongrong kebinekaan kita, ajaran-ajaran yang merongrong Undang-Undang Dasar 45. Siapa saja yang ingin merongrong, merubah dasar negara kita Pancasila, kita harus lawan. Segala bentuk upaya bagaimana negara baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, dari 1000 lebih suku bangsa
bersatu di bawah bendera burung Garuda merah putih Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai dicerai-beraikan oleh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia tahun 45. Upaya-upaya itu sudah dicoba oleh musuh-musuh NKRI. Tahun 48 NII didirikan, PKI memberontak lagi tahun 65. Kemudian muncullah HTI, Ikhwanul Muslimin, FPI, JAD, JAT dan lain sebagainya yang merongrong Pancasila kita, yang merongrong Undang-Undang Dasar kita, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya. Inilah Indonesia, negeri penuh kebinekaan, suku bangsa yang bermacam-macam. Tidak boleh keindahan ini dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Kita dibatasi oleh lautan, dipisahkan oleh samudra, tapi kita disatukan dengan Pancasila. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan dengan Undang-Undang 45. Seluruh elemen anak bangsa Indonesia harus berdiri tegak melawan paham-paham radikal, paham-paham intoleran, paham-paham yang merongrong kebangsaan kita yang beragam. Tidak boleh satu celah pun kita berikan kepada mereka yang ingin mengganti Pancasila, kepada mereka yang ingin mengganti dasar negara kita, kepada mereka yang ingin mengganti undang-undang dasar kita. Kita harus berdiri tegak melawan semua itu dengan tetap berkeyakinan bahwa ijtihad orang-orang tua kita dulu ketika merdeka dengan membentuk negara seperti sekarang ini adalah model yang terbaik yang harus kita jaga selama-lamanya. Maulid Nabi besar Muhammad, dilahirkannya beliau rahmat bagi seluruh alam. Pancasila adalah common platform, rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita bangga dengan Sultan Maulana Hasanuddin, kita bangga dengan Sultan Maulana Yusuf, kita bangga dengan Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, kita bangga dengan Sultan Maulana Abdul Mafakhir, kita bangga dengan Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, kita bangga dengan Sultan Agung Tirtayasa. Tetapi bentuk negara seperti leluhur kita itu tidak menjamin setiap suksesi kepemimpinan adanya ketenangan dan kenyamanan seperti saat ini. Setiap suksesi zaman dahulu kala tidak sepi dari yang namanya peperangan, dari yang namanya saling bunuh-membunuh. Maka ketika sekarang bangsa Indonesia yang begitu besar, 270 juta jiwa bangsa Indonesia dengan 17.000 pulau kecil-kecil, beberapa pulau besar yang dipisahkan oleh lautan, dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang bermacam-macam, tapi kita bersatu dalam Indonesia. Ini adalah rahmat yang tiada tara bagi kita bangsa Indo. Maka kenikmatan ini mudah-mudahan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jaga jangan sampai celah sedikit pun adu domba antar anak bangsa terjadi sehingga timbul gesekan. Kalau sudah perang kayak di Palestina, kita nggak bisa dagang lagi tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegoreng gorengan. Tidak bisa kita lagi untuk melihat konsumen yang lagi lihat-lihat motor, melihat doang belinya kagak. Tapi dengan adanya ketenangan, tidak ada perang sampai saat ini, alhamdulillah. Memang kita beberapa ada kejadian usaha-usaha sedikit peperangan, tetapi semua itu dapat dilewati oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Begitu panasnya politik di Indonesia, bagaimana cara memilih calon presiden, wakilnya dihitung mana yang kira-kira elektabilitasnya tinggi, paling begitu-begitu doang, betul tidak? Tidak ada gesekan-gesekan fisik, diatur oleh KPU harus begini, kampanye harus begini, yang pejabat harus cuti dulu dan lain sebagainya, sehingga pemilihan pemimpin di negara kita berlangsung setiap tahunnya aman dan tentram. Ini adalah keindahan. Makanya adanya HP, adanya televisi, jangan hanya untuk lihat orang menyanyi, tapi lihat berita dunia. Bandingkan ibu-ibu, kenikmatan kita bangsa Indonesia hari ini dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Irak. Harus banyak kita melihat, sehingga dengan kita banyak melihat negara orang yang kacau, bom di mana-mana. Satu hari bisa 5.000 bom datang. Entah rumah siapa yang akan hancur, entah anak siapa yang akan mati, entah istri siapa yang akan gugur, entah suami siapa yang akan hancur. Tidak ada yang pernah tahu. Katanya Israel begitu kuat dengan Iron Dome, tetapi ternyata Hamas bisa juga menembus Iron Dome Israel, sehingga rudal-rudal Hamas itu bisa sampai ke rumah-rumah orang Israel. Orang Israel setelah dia dibom, kemudian dia balas mengebom warga-warga Israel, warga-warga Palestina di Hamas, di Gaza. Kita minta kepada Allah, ya Rabbi, semoga saudara-saudara kita yang sedang berperang menghentikan peperangan dan mencari satu format win-win solution yang dapat menguntungkan semuanya. Saya kira kalau semua harus diakhiri dengan peperangan, buktinya sudah hampir 100 tahun perang tidak pernah usai, kemerdekaan belum pernah didapat. Coba cari format yang lain. Makanya Indonesia selalu bersama Palestina di dalam bagaimana mengupayakan negeri Palestina bisa merdeka, rakyat Palestina bisa bebas dari penjajahan, tetapi mencari cara dan format yang sedikit memakan korban. Kalau misalnya sekarang Gaza, Hamas di sana dikelilingi oleh orang-orang Israel di seluruh penjuru kotanya, kemudian mereka menyerang orang-orang Israel. Di situ ada perempuan, di situ ada anak-anak, di situ ada orang-orang jompo. Ketika tentara-tentara Hamas menyerang Israel, Israel mengirim satu rudal ke Gaza, mati banyak anak-anak, mati banyak ibu-ibu, orang-orang jompo dan lain sebagainya. Makanya sejak dulu PBNU mengusahakan bersama Palestina mencari format, mencari cara bagaimana Palestina bisa merdeka tanpa memakan korban. Dan sampai saat ini belum berhasil usaha bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, PBNU dengan diplomatik non pemerintah. Tetapi kita terus mengusahakan bagaimana bangsa Indonesia senantiasa bersama Palestina dalam doa,
kita bersedih, kita menangis, hanya bisa bersedih dan bisa menangis. Sekarang kita bisa menangis negara orang sedang berperang karena banyak orang memakan korban. Jangan sampai nanti kita ditangisi karena bangsa kita sedang dilanda peperangan dan banyak yang mati di antara kita. Kita sekarang kunut nazilah. Jangan sampai Indonesia dikunut nazilahi oleh bangsa lain, oleh saudara-saudara kita karena kasihan dengan keadaan kita, sementara mereka tidak bisa membantu kita kemari. Paling kita sekarang ini bisa menyumbangkan sedikit harta, mengirimkan supermi, mengirimkan selimut, mengirimkan makanan dan lain sebagainya. Tetapi kita untuk berperang ada undang-undang internasional, ada peraturan-peraturan dunia di mana kita tidak boleh ikut campur terhadap apa yang terjadi di negara lain. Apalagi yang dihadapi adalah negara-negara besar seperti Amerika, negara-negara besar seperti Rusia. Mereka punya kekuatan senjata yang luar biasa, sementara kekuatan negara-negara Islam di bidang senjata belum menyamai mereka. Saya teringat sejak waktu kecil lagu bom nuklir diledakkan. Perdamaian, perdamaian. Kita menginginkan perdamaian, tapi kita senantiasa memproduksi daripada senjata-senjata pemusnah massal. Ini adalah sebuah ironi. Ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, di mana kita ngomong kita harus berdamai, sementara ada satu negara ingin menguasai negara lainnya. Sementara ada orang pemimpin yang mengatakan, saya bertanggung jawab terhadap warga saya agar warga saya aman dan tentram, tetapi dengan itu semua dia serang negara orang lain sehingga negara orang lain itu bangsanya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini adalah ironi-ironi dunia. Namun kita tidak boleh menjadi putus asa. Takdir memang itu sudah ditentukan. Adaptasi dengan segala takdir memang harus. Tetapi saudara-saudara, upaya-upaya yang maksimal sebelum apa yang terjadi di negara orang lain itu terjadi di negara kita harus dilakukan secara preventif. Setiap celah yang akan mengarah kepada perpecahan, yang akan mengarah terhadap adu domba antar anak bangsa harus langsung dihentikan. Maka anak-anak kita jaga, ibu-ibu yang hadir ini, anak-anaknya jangan sampai terkena ideologi-ideologi yang akan merongrong dan menghancurkan kenasionalan kita bangsa Indonesia. Ideologi-ideologi fundamentalis, radikalis yang ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi dasar negara apapun, baik itu komunisme, baik itu Islamisme dan lain sebagainya, harus segera dihentikan. Harus segera diminta anak-anak kita untuk berhenti dan kembali kepada jalan leluhur-leluhur kita. Makanya Islam yang banyak di Indonesia ini hari ini dipegang adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana akidah Asy'ari ini adalah akidah tawassutiyah bainal ifrati wat tafrid. Fikihnya fikih madhab Syafi'i, itu pula adalah fikih yang tawassut antara ahlul ra'yi dan ahli hadis. Tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, itu juga tasawuf yang tawassut